Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat siang. Aduh, kembali lagi nih ikhwan akhwat mendengar suara Al-Bagir, Isa Al-Kaf, ditemani Atep dan juga Anis Mualim dan Yusuf Subangkit di meja operator. Alhamdulillah ikhwan akhwat, rasa-rasanya mudah-mudahan nih kawan-kawan gak bosan dengar suara saya. Hari ini udah 2 kali dengar suara saya, tapi insya Allah khair, karena pada kesempatan kali ini suara saya ditemani oleh salah satu guru mulia kita yang baru pulang dari umroh. Masih ada berkah-berkah tanah suci haram nih, Masya Allah, bersama Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwan. Alhamdulillah. Gimana Ustadz tanah haram Ustadz? Panas di sana? Alhamdulillah, datang ke kota Madinah saat itu suhu berada di 49 derajat Celcius. Cukup sejuk lah. Tapi Ustadz nggak pecah-pecah bibir ya? Alhamdulillah nggak. Rajin pakai itu ya, pakai lip balm ya? Nggak pernah juga. Nggak pernah? Aman ya? Perbanyak air zam-zam aja. Bawa pulang nggak Ustadz? Ya adalah. Giveaway dong buat pendengar. Iya. Dasarnya dibatasi kan, hanya 5 liter. Oh gitu Ustadz. Tapi teman-teman yang bantu lah bisa bawa. Yang penting kata kuncinya sana perbanyak air, terusnya air zam-zam. Alhamdulillah selama sana sebisanya tidak minum air kecuali air zam-zam aja. Masya Allah. Tapi kalau dibotak Ustadz ya? Dibotak nggak? Ini masih sedikit. Halun. Udah nunggu ya, cepet ya Masya Allah Ustadz ya. Ya Allah. Berapa hari di sana? 2 minggu ya Ustadz? Sama perjalanan? Paketnya kita paket umroh 12 hari ya. Dengan perjalanan. Jadi paketnya 45 namanya. Semangat 45. 4 Madinah, 5 Makkah. Walaupun sepatutnya sih 5 Madinah, 4 Mekah sih kudunya. Cuma paketnya begitu, kita aja deh. Alhamdulillah masih sempat nginjek tanah haram ya. Alhamdulillah. Ya, doain anak nggak Ustaz? Doain anak nggak? Pendengar Rasil aja kita doain. Pendengar Rasil kita doain. Kru Rasil semua. Jamaah-jamaah bubur subuh, jamaah fiziku, jamaah Siroja, jamaah Al-Ihya di Bogor, jamaah Al-Mahdi di Bekasi. Ya, kesan langitan juga semua doain. Masya Allah banget ya. Minimal grup ya. Kawan-kawan yang mau berangkat umroh bersama Ustadz Fawaz atau bersama Ustadz Rahim Travel, ntar dihubungin. Dengerin aja insertnya insya Allah. Insya Allah. Aduh ya Allah Ustadz. Bawa oleh-oleh apa ini Ustadz? Oleh-oleh ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bawa oleh-oleh dari Mahbatul Wahyi, tempat turunnya wahyu, renungan Al-Quran. Karena sedangkan banyak orang, manusia bermacam-macam ya, dari bermacam ras, bermacam warna kulit, bermacam jenis. Ya. Jadi kata kuncinya kita harus menjadi orang yang legowo, menyikapi perbedaan, ya kan? Kalau bahasa guru kami Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, ojo gumun ndelok rupane wong sing bedo-bedo, delok rak wateke sing ora podo. Sing artine jangan ada tesnya, ada enggak itu? Enggak ada. Katanya Abina Ihya bilang jangan pernah heran melihat tingkah laku orang yang beda-beda, sikap watak orang, karakter yang enggak sama, karena itulah hakikat insan. Allah. Apa tuh insan? Nah, ini tema kita siang hari ini, mengenal potensi dasar setiap insan. Masya Allah. Yang satu ayat dalam Quran surah An-Nisa, kalau tidak salah ayat 28 ya. Di situ Allah gambarkan dengan sebuah firman-Nya, berangkat dari sini, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Namanya lemah. Pastilah ada banyak hal-hal yang mungkin kita melihat ada hal yang berbeda di hadapan mata kita tentang bermacam bentuk, karakter, sifat dari setiap insan. Karena insan diciptakan dha'ifa, dalam keadaan sangat lemah. Bukan lemah dong, sangat lemah. Wazannya fa'il. Itu makna mubalaghah. Begitu. Itulah. Mudah-mudahan nanti kita akan renungkan beberapa di kesempatan siang hari ini atau nanti bersambung pada pertemuan berikutnya tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang memberitahukan kepada kita, memberi sebuah pelajaran tentang karakter dasar insan. Masya Allah. Tapi penting ya saat kita tahu karakter diri, terutama karena dengan mengenali diri kita. Wa fi anfusikum kan kata Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun. Memang penting sekali karena dan khususnya
dengan cara melihat orang lain. Iya. Sering dari kita ini kan tidak bisa melihat diri kita sendiri, kekurangan kita apa. Nah, ketika melihat kekurangan orang lain, cerminkan itu kepada kita. Iya, Gitu kan. benar juga ya. Kalau kita paling kita ngerasa diri sendiri sempurna, hebat, serba bisa, kuat, tidak lemah. Kan gitu ngeliat diri sendiri kan. Betul. Kayaknya gue ini paling gitu ya. Subhanallah, Allah munculkan dan tampakkan karakter dasar potensi dari seorang insan di hadapan mata kita melalui orang lain. Itulah yang jadi cerminan kita, ya, agar kita bisa melihat itulah kita. Jadi ketika kamu nggak cocok, nggak suka melihat orang berperilaku begitu, itulah diri kita. Ketika dia melihat kita juga sama seperti itu. Ya Allah, sudut pandang menarik sekali. Karena kan kita akan bahas mengenai hal ini, mengenai mengenali diri kita sebagai insan, hakikat kita, potensi kita sebagai insan, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang konon katanya, dan memang benar sih, kita diciptakan sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Karena kan sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at Radio Silaturahim AM 720, begitupun radio-radio yang bersinergi dengan Radio Silaturahim di mana saja berada, baik di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun Pulau Sumatera, Palembang, Batam, hingga di seberang Singapura dan Johor, juga yang berada di radio sinergi di mana di Pulau Kalimantan, dan radio apa namanya Habibullahnya ya Habibullah atau Radio Al-Madinah. Kemudian juga yang ada di Kota Palu dan sekitar Sulawesi, bahkan sampai Papua. Mudah-mudahan kita akan renungkan di kajian siang hari beberapa ayat suci Al-Quran di seputar mengenal potensi dasar seorang insan. Nah, kita baca dulu Quran surat Al-Fatihah sebagai pembuka, kunci keberkahan, kunci kebaikan, kunci kemudahan, kunci segala hal dari apa namanya khazanah kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Kita bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah dengan niat bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan juga kita niatkan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an yang kita baca ini Allah jadikan sebuah pembuka dan untuk guru-guru kita yang masih hidup, kebaikan Allah berikan pada mereka, kesehatan, rahmat, panjang umur, taatillah wa taat Rasul, khususnya founder Radio Silaturahim Al-Ustadz Al-Murabbi As-Sayyid Al-Habib Hussein bin Hamid Al-Attas, dan juga guru kami Al-Habib Hamzah bin Attas Al-Attas, dan juga gurunda kami Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin Abuya, Kiai Haji Ghazali Musannif, dan kemudian untuk guru-guru kami yang ada di mana saja berada, termasuk yang ada di luar negeri, Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Fiqih, kemudian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, Abuya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani, Said Kamal Bagir Al-Haidari, Syekh Fadil Salih As-Samirai, dan di mana saja para ulama, para solaha, para salihin, para ulama al-amilin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mereka perlindungan, penjagaan, kebaikan dan kesehatan. Tak lupa untuk seluruh kru Radio Silaturahim, pendengar Radio Silaturahim, juga para pejuang dakwah Radio Silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bimbingan, arahan sesuai dengan panduan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah lana wal muslimin ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga dari bacaan Al-Quran tadi yang kita niatkan untuk kebaikan-kebaikan, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat untuk kita semua. Persiapkan diri sedang apapun Anda sekarang. Barangkali ada yang sedang narik taksi, ada yang sedang mengendarai mobil, atau sedang menikmati makan siang, atau sedang sibuk-sibuknya di kantor, Ustaz. Ngapain apapun yang Anda lakukan sekarang, sambil dengerin, insya Allah dapat ilmu, minimal dapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita simak penjabaran dari Ustaz Fawaz Abizawiyah mengenai potensi dari seorang insan. Tafadhol Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts min adnan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwan dan akhwat mustami'in dan mustami'at, musyahidin dan musyahidat, mengenal potensi atau karakter dasar seorang insan. Al-insan disebutkan mahallul khata'i wan nisyan. Tempatnya luput, salah langkah, dan juga tempatnya terkena lupa. Subhanallah. Dalam Al-Quran, kata insan terulang sebanyak 63 kali. Dalam Al-Quran. Ya. Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya wafat pada usia 63 dan beliau adalah al-insanul kamil, seorang insan namun Allah anugerahkan kesempurnaan. Insan bukan sembarang insan, ya, basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Subhanallah. Dari 63 kata insan dalam Al-Quran yang terulang, semua tidak ada yang menunjukkan makna yang positif. Dari ini menunjukkan bahwasanya memang karakter dasar manusia yang tadi Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nisa, yang diciptakan dalam keadaan yang begitu lemah. Maka kelemahan itulah yang melahirkan nilai-nilai yang negatif atau tidak positif. Namun Al-Quran tidak membiarkan, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tidak membiarkan makhluknya yang bernama insan ini berada senantiasa dalam kondisi tersebut. Allah jelaskan dalam banyak ayat hal-hal yang dapat menghilangkan atau minimal mengurangi potensi buruk tersebut. Allah berikan resepnya, panduannya. Atau bahkan dalam beberapa ayat Allah beritahukan hal-hal yang menyebabkan potensi buruk itu, potensi negatif itu bertambah buruknya, bertambah negatifnya. Nah, kita akan mulai dari surah yang paling bawah dulu, dari urutan Al-Quran, yang berbicara tentang konsep insan ini. Walaupun nanti ada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang materi dasar penciptaan dari apa manusia ini. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Asr, pada ayat kedua, Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan tentang potensi dasar seorang insan yang kata Allah Ta'ala betul-betul berada dalam kerugian. Khasara. Allah beritahukan dalam Quran surat Al-Asr ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sungguh, ini menggunakan inna, sungguh seorang insan itu lafi, lam litakid, sungguh betul-betul. Penekanan dua kali dengan kata inna dan lam takkid. Lafi khusr, betul-betul berada dalam kerugian. Jadi memang kalau kita sedang ada satu hal, usaha itu, ya, sesuatu yang kita ingin cari lalu mendapat kerugian, jangan terus berkeluh kesah, ngedumel gerutu berlebihan. Sadarlah bahwa memang dasarnya seorang manusia itu Allah beritahukan berada dalam kerugian. Kerugian maksudnya? Kerugian, nggak ada keuntungannya. Walaupun dari ayat-ayat yang pertama kan Allah mulai dulu kan wal asr kan, demi waktu yang memerah hidup seorang insan. Jadi kalau tidak bisa menggunakan sebaik-baik perahan energi waktu ini untuk kebaikan, dia itu berada dalam kerugian. Nah, tapi jangan sedih. Jangan putus asa. Ayat yang berikutnya, ayat ketiga, Allah beritahukan resepi, solusi agar seorang insan tidak selalu berada dalam kerugian. Kan nggak ada yang mau orang berada dalam kerugian. Apalagi terus-menerus rugi mulu.
ya untung dong. Ya kan? Sekalipun memang hidup itu berputar. Wa tilkal ayyam nudawiluha. Hidup itu berada dalam ujian. Ya. Allah beritahukan dalam Quran surah Al-Ankabut. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat ketiga, walaqad fatanna alladzina min qablikum. Manusia itu selalu berada dalam ujian. Nah, agar ujiannya menghasilkan hasil yang membahagiakan, menggembirakan, nilai bagus, tidak terkena kerugian. Ini resepnya dalam Al-Quran, Allah beritahukan. Jadi ketika Allah beritahukan hal yang negatif, selalu Allah gandengkan dengan hal yang positif. Apa kata Allah? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Beriman. Ini perkara yang pertama, syarat yang pertama agar seorang insan tidak berada selalu dalam kerugian. Pertama, berimanlah kepada Allah. Kan di antara memahami makna iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada segala ketetapan Allah. Kalau dalam bahasa akidah al-mujmalah, ya, iman bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Nah, iman itu bukan hanya sekedar kepercayaan. Iman itu suatu hal yang begitu agung, lebih dari itu semua. Karena hakikat keimanan adalah ketundukan, kepasrahan, loyalitas yang total kepada yang diimani. Dalam hal ini tentunya beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Oleh karenanya para ulama memberitahukan bahwa tiga rangkaian iman itu adalah yang pertama, iqrarun bil lisan. Mengucapkan pengakuan iman dengan lisannya. Amanna billah. Kemudian dibenarkan dengan apa? At-tasdiqu bil janan. Ia benarkan pengakuan itu dengan hatinya. Karena kalau hanya lisan yang berucap, hati tidak mengikutinya, berarti keimanannya merupakan kepalsuan. Dan itu ciri orang-orang munafik. Antara ucapan dengan hati tidak pernah sejalan. Dia memiliki dua standar ganda dalam dirinya. Yang ketiga adalah al-amalu bil arkan. Mengaplikasikan keimanan melalui perbuatan. Satu contoh ada penjelasan tentang hal ini, ya. Ada dalam dua ayat. Yang pertama Quran surah Al-Hujurat ayat ke-14. Yang kedua boleh buka Quran surah Al-Ahzab, ya. Kalau tidak salah di ayat ke-36. Dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh membacakan sebuah ayat, menyampaikan sebuah ayat kepada kita tentang penolakan Allah terhadap pengakuan keimanan satu kelompok manusia. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, itu gambaran orang-orang dusun, orang-orang pedalaman, ya. Kalau bahasa kita suku anak dalam lah, itu ya. Yang baru saja masuk Islam, mereka mengikrarkan keimanan mereka kepada Allah di hadapan umat Islam yang lainnya, umat beriman yang lainnya. Qalatil a'rabu amanna, berkata kaum Arab, kami telah beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk memberikan jawaban, penolakan tentang pengakuan iman tersebut. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Qul lam tu'minu. Katakan wahai Rasulku, lam tu'minu, kalian belum beriman kepada Allah. Walakin qulu aslamna. Namun katakan, qulu, ucapkan, aslamna, kami baru menyerahkan diri, kami baru masuk Islam, ya, berislam, menyerahkan diri kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum lagi meresap ke dalam hati kalian. Subhanallah. Itu penolakan dari Allah Ta'ala. Agar tampak perbedaan antara seorang mukmin sejati dengan seorang yang sekedar pengakuannya beragama Islam. Karena iman itu hal yang begitu agung. Karena iman itu mesti terangkai dalam tiga perkara tadi. Ucapan, pembenaran di hati, dan aplikasi dengan
perbuatan. Lalu Allah lanjutkan, wa in tuti'ullaha wa rasulah lam yalitkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian sudah berbuat taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah tidak akan menyanyiakan amal baik kalian, alias itulah baru nyata keimanan kalian. Quran surat Al-Anfal contohnya, Quran surat Al-Mu'minun gambaran tentang innamal mu'minun. Siapakah sejatinya orang-orang beriman itu? Quran surat Al-Anfal di permulaan halaman pertama ada penjelasannya. Quran surah Al-Mu'minun begitu juga. Quran surat Al-Ahzab ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan perilaku seorang mukmin sejati kecuali orang yang di hadapan ketetapan Allah yang sudah dibacakan oleh Rasulnya tidak lagi melakukan tawar-tawar atau mencari alternatif lain di hadapan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi ringkasannya, mukmin sejati itu seseorang yang tidak lagi mencari alternatif atau melakukan tawar-menawar di hadapan ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan sudah disampaikan risalah Quran tersebut kepada umat manusia oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih mudahnya lagi, mukmin sejati itu orang yang betul-betul loyal, tunduk, patuh terhadap ketetapan Allah, terhadap keinginan Allah yang sudah Allah narasikan dalam Al-Quran. Subhanallah. Itu illalladzina amanu. Nah, orang-orang yang mau melakukan keimanan seperti ini orang yang akan keluar dari zona kerugian kepada zona keberuntungan dan kebahagiaan. Yang kedua, wa amilus sholihat. Iman. Kaitan dengan amal soleh. Amal berarti mengerjakan perbuatan, melakukan bermacam kegiatan yang as-salihat. Amal tersebut sejalan dengan aturan-aturan Al-Quran. Ajib. Jadi arti salihat itu apa? Kalau secara terjemah kata, salihat itu artinya, terjemahan bebas, kebajikan, kebaikan. Tapi arti salih itu asal maknanya yaliqu bihi. Ya. Jadi artinya salih itu sesuai, seiring, sejalan. Nah, amal saleh berarti amal perbuatan yang seiring, sejalan dengan keinginan yang memerintahkan kita untuk beramal saleh. Nah, dari mana kita tahu perbuatan kita ini seiring, sejalan dengan keinginan yang memerintahkannya? Maka panduannya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran isinya adalah segala macam keinginan Tuhan, Allah Jalla Jalaluhu terhadap kita makhluknya yang Allah narasikan semua keinginan tersebut dalam Al-Quran. Maka amal saleh artinya amalan yang sesuai dengan pandu Al-Quran. Jika seseorang insan melakukan hal ini, maka dia akan keluar dari zona kerugian, ya, akan pindah nanti kepada zona kegembiraan, kebahagiaan, keberuntungan. Wa tawassaw bil haqq. Dan satu sama lain di antara insan, ya, orang-orang tersebut tadi, orang-orang beriman yang beramal saleh tadi mau melakukan yang ketiga. Apa itu? Saling memberikan wasiat. Saling berpesan. Ya, untuk apa? Hidup sejalan dengan al-haq. Lagi-lagi nih, al-haq itu adalah Al-Quran. Karena arti al-haq adalah masabata wasaha. Sesuatu yang jejak, mantap, gak akan berubah-ubah kebenarannya. Maka arti al-haq adalah kebenaran yang bersifat pasti dan pasti benarnya. Dan tidak ada kebenaran yang pasti dan pasti benarnya kecuali hanya satu yang berasal dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Fala takun minal mumtarin. Wahai Rasulku, kebenaran yang pasti dan pasti benar hanyalah yang berasal dari aku, Allah Jalla Jalaluhu. Maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran surah Al-Kahfi, Allah memberitahukan gambaran, qulil haqqu min rabbikum
Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Allah beritahukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, bacakan ucapanku ini, bacakan firmanku ini. Apa? Al-haqqu min rabbikum. Kalian ingin tahu, wahai umat manusia, kebenaran yang pasti dan pasti benar hanya satu, yaitu yang berasal dari Sang Pencipta kalian, Allah Jalla Jalaluhu. Pemilik hidup kalian, pengatur hidup kalian, pemelihara kalian, memberi rezeki pada kalian, yang memberikan anugerah pada kalian. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang berkehendak untuk beriman, berimanlah kepada al-haq. Wa man syaa'a falyakfur. Tapi jika ada seorang memilih mengingkari kebenaran Al-Quran, silahkan berpulang kepadanya. Yang penting ketahui, kata Allah Ta'ala, inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Yang penting, kalau orang salah pilih, melakukan kezaliman, tidak beriman kepada al-haq, bahkan mengingkarinya, maka tempatnya sudah ada, yaitu di sebuah lembah yang berisikan api yang tidak pernah padam, wal iyadu billahi min dzalik. Ini makna dari watawasau bil haq. Dan yang keempat adalah watawasau bis sabr. Satu sama lain di antara insan mau saling berpesan untuk senantiasa melakukan kesabaran. Sabar dalam menjalani keimanan. Sabar dalam beramal saleh. Sabar dalam mengikuti al-haq. Dan hakikatnya kesabaran adalah ketaatan. As-sabru huwa ta'ah. Ya. Was-sabru indal arad ta'ah. Wa akibat sabri madmunah. Dan balasan dari kesabaran dijamin pasti menyenangkan dan pasti berisikan kebahagiaan. Itulah 4 perkara yang Allah jadikan panduan resep bagi setiap insan yang ingin keluar dari zona kerugian, pindah kepada zona kenyamanan, keamanan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Ini baru satu nih dari Quran surah Al-Asr tentang potensi dasar seorang insan yang senantiasa berada dalam kerugian dan 4 solusi dari Al-Quran. Dari Allah Subhanahu wa taala yang khalaqal insan, pencipta insan ini agar keluar dari zona kerugian, amalkan 4 perkara. Iman kepadanya, beramal dengan amalan yang sesuai dengan keinginannya, dan saling berpesan untuk mengamalkan al-haq, yaitu ajaran kebenaran yang datang dari Allah, dan saling berpesan untuk bersabar dalam iman, sabar dalam amal soleh, dan sabar dalam mengikuti al-haq. Masya Allah. Ya memang kalau kita renungi ya Ustaz, insan, kalau kita bandingkan amal ibadah kita atau kebaikan yang kita lakukan dibandingkan lalainya, kayaknya banyakan lalainya. Atau sederhana deh, banyakan mana kita buka handphone dibandingkan kita buka Al-Quran. Meskipun nggak semua di handphone buruk, coba cek yang mana kita gunakan handphone, banyakan kita buat hiburan atau banyakan buat kerja, atau banyakan buat Instagram dan sosial media lainnya, ataukah banyakan untuk aplikasi-aplikasi yang akan menambahkan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran yang tadi digambarkan Ustadz Fawaz, adalah sesungguhnya manusia berada dalam kerugian dengan waktu yang banyak mereka buang-buang dibanding harus berbekal menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan solusinya adalah ada di ayat surat Al-Asr tadi, ayat ketiga. 4 perkara tersebut. 4 perkara, amanu beramal soleh, wa amilus solihat amanu beriman, beramal soleh, mengingatkan kepada al-haq yaitu Al-Quran, dan mengingatkan kepada kesabaran atau daya tahan kita menghadapi ujian yang menimpa di dalam hidup ini. Ikhwan akhwat, kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, masih bersama Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Al-Faqir Isa Al-Kaf, bersama beberapa kawan kita yang menemani kita dari SMK Taruna Bakti.
hari ini kita ditemani oleh mereka. Kita doakan mereka jadi anak yang soleh, pejuang-pejuang buat bangsa. Masih ada Kang Atep, Anis Mualim, dan Yusuf Zubangkit di meja operator. Bersama guru kita Ustadz Fawas Abizawiyah, kita membahas tema mengenai potensi seorang insan. Yang kita kaji dari Al-Quran. Potensi pertama adalah kita senantiasa berpotensi untuk berada dalam kerugian. Bagaimana cara menyelamatkannya? Allah jelaskan dalam surat Al-Asr tadi, ayat ketiga. Amanu, beriman, beramal soleh, dan saling mengingatkan kepada Al-Quran, Al-Haq, dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Ustaz Fawas, ada potensi lain yang bisa kita gali Ustaz, di sesi kedua ini. Silakan Ustaz. Al-Quran menjelaskan begitu banyak. Berikutnya kita akan pindah ke surah Al-Adiyat. Ya. Surah Al-Adiyat. Ayat keberapa? Ayat ke-6 hingga akhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal insana li rabbihi lakanud. Ya Allah. Sesungguhnya manusia itu li rabbihi, terhadap Tuhannya, penciptanya, pemilik dirinya, lakanud, betul-betul ingkar, betul-betul betul-betul tidak taat, tidak mau patuh terhadap sang penciptanya. Kanut itu apa artinya? Kanut itu juga agak, sebenarnya makna kanut itu lebih mirip dengan ingkar, tapi artinya nyaut mulu. Kalau bahasa Betawi kan kanut tuh nggak bisa diatur ya. Iya. Kanut benernya. Artinya bahasa Arab tuh kan, asalnya bahasa Quran. Masya Allah. Ini anak kanut banget ya, Tuhan ya. Artinya susah banget diaturnya, susah banget untuk nurutnya. Ya, nggak terimaan terus. Ya, dikasih tahu nyaut mulu. Nah, ya. Ini bocah udah kanut banget ya, bahasa kata kita. Atau situasinya kanut banget ini. Iya. Lalu ada bahasa lainnya kalut. Ya. Nah ini kanud, ini potensi dasar insan. Allah beritahu kan innal insan li rabbihi. Terhadap Tuhannya saja sering ingkar, sering nggak nurut, sering nggak nerima. Jadi kalau punya anak, punya istri, punya suami, punya murid, kanut, ya jangan terlalu doakan aja, jangan kaget. Karena jangankan pada kita manusia yang masing-masing melihat kekurangannya, kepada Tuhannya saja lakanut. Dan subhanallah kata Allah Ta'ala, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan dia pun menyaksikan bahwa dirinya ini kanut. Artinya insan tuh emang nyadar. Ada, sadarannya ada. Cuma begitu lagi. Kan juga kanut kan wazannya fa'ul kan? Ya. Iya. Kalau dalam kaidah bahasa Al-Quran, kalau wazan fa'ul itu menunjukkan makna azamah, besar, banget, itu bahasa kita. Kanut banget. Kanut bet. Ya, bet. Ya. Baik, kanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya. Dan berikutnya manusia itu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Potensi dasar manusia ini demen banget sama keindahan dunia. Ya, demen banget. Jadi jangan heran kalau ada orang demen banget mobil bagus. Demen banget istri cakep, ya kan ya? Itu manusia, itu insan. Jadi kalau bahasa abihi apa? Oh, jonggumun. Jenenge wae menungso. Yang ngono kuwi dasarnya menungso. Nah, kan gitu ya. Nah, tapi subhanallah ya, ini potensi dasar buruk tadi dari kanud, kemudian menyaksikan kekunudan tersebut, kemudian cinta yang berlebih terhadap dunia, ini bisa diminimalisir. Boleh jadi bisa dihilangkan. Saat kapan? Yang pertama, Allah berikan sebuah pelajaran. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah mereka tidak mengerti, memahami, dan meyakini saat sesuatu sudah dibangkitkan dari kubur? Subhanallah, ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at, dalam Al-Quran itu Allah inginkan setiap maklumat, informasi, pengetahuan harus sampai kepada level al-ilm. Al-ilmu huwal yaqin. Karena ilmu itu apa? Pengetahuan yang bersifat pasti.
dari sumber yang pasti menghasilkan juga sesuatu yang pasti. Pasti. Bukan sekedar teoritis, dugaan, opini, atau yang lainnya. Jadi ketika seorang mempelajari sebuah maklumat dan maklumat itu membawa jiwanya, dirinya kepada tambah yakin kepada Sang Al-Alim, pemilik ilmu, maka berarti dia sudah memiliki ilmu. Kalau hanya menghafal bermacam hafalan, Quran dia hafal, riwayat hadis, ribuan hadis dia hafal, kitab-kitab matan, kitab baik nasr maupun mandhum dia hafal. Masya Allah deh, hafal Minhajul Talibin, hafal ini, hafal itu. Tapi hafalannya, maklumatnya yang sampai pada dia tadi itu tidak menambahkan yakinnya dia kepada Allah, yang berbuah khasyah, takut dan berharap kepada Allah, maka belum disebut orang yang berilmu. Karena Allah beritahukan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang namanya ulama itu orang yang senantiasa di hatinya, dalam dirinya, jiwanya terdapat rasa khasyah kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan selalu yakhsha, selalu, bukan musiman. Ada orang kan ada khasyahnya ketika di majelis saja. Selepas dari majelis hilang khasyahnya. Berarti bukan seorang yang alim. Tuh. Nah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ketika saudara sudah mempelajari sebuah informasi dan maklumat dari bermacam sumber tentang apa yang akan terjadi setelah dibangkitkan dari kubur, ya, dari kuburnya, kemudian bertambah yakinnya kepada Allah, maka tadi itu kanutnya akan berkurang. Ya. Begitupun syahadat ala nafsi berkurang. Kemudian cinta kepada dunia akan berkurang. Bahkan boleh jadi bila ini dirutinkan istiqamah dia akan hilang. Itu yang pertama. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Apa yang disembunyikan dalam dirinya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang telah sadar bahwa apa yang disembunyikan di balik dadanya saja Allah sanggup untuk menampakkannya ke hadapan orang banyak, apalagi dalam kesendirian. Disitulah akan berkurang, bahkan boleh jadi hilang kanutnya. Ya, ala dzalika la syahidnya pun akan berkurang. Begitupun hubbul khairnya yang tadi dikatakan Allah la syadid juga akan berkurang. Dan yang ketiga, inna rabbahum bihim yauma idzin khabir. Dalam dirinya terdapat kesadaran, keyakinan bahwa Allah rabbahum, ya, di satu hari nanti akan meneliti segala apa yang pernah dilakukan di kehidupan dunianya. Ucapan, sikap, dan tindakannya. Ini kan kalau kita takdirkan ibaratnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ya kan? Yang kedua, afala ya'lamu idza husila ma fis sudur. Afala ya'lamu inna rabbahum bihim yauma idzin khabir. Ilmu berarti, kata kuncinya. Memiliki ilmu, pengetahuan yang sampai kepada hasil puncaknya itu keyakinan bahwa apa yang dilakukan di dunia ini, ya, dia akan ditampakkan setelah dia bangkit dari kubur. Kemudian apa yang dia sembunyikan juga Allah akan hasilkan. Dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha teliti atas segala perbuatan yang dia lakukan. Maka dengan ini potensi dasar seorang insan yang negatif tadi akan hilang dari dirinya. Insya Allah Ta'ala. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz. Banyak sekali catatan yang kita catat pada hari ini. Bagaimana potensi diri kita untuk dalam kerugian. Potensi kita untuk melawan. Atau melawan ya Ustaz ya. Tidak taat sama Tuhan kita. Kemudian mencintai kehidupan dunia yang penuh dengan fanaan ini. Dan bagaimana Allah menjelaskan potensi itu beserta solusi-solusinya agar kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. 2 ayat, 2 surat yang sebenarnya kita yakin barangkali 90% pendengar hasil hafal. Al-Asr sama Al-Adiyat. Sering kita baca dan hari ini kita mendapatkan maknanya dari Ustaz Fawaz Abi Zawiyah. Setelah ini kita membaca kedua surat ini tidak lagi sama karena kita sudah tahu, sudah paham betul-betul makna dari surat Al-Asr dan Al-Adiyat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khair Ustaz sudah menyempatkan waktunya ilmu yang dibagikan.
Radio Rasil. AM729 ya. AM729 Saya sudah masih latah ganti. ya. Masih 720 aja. Iya, ya kan akhwat yang mendengarkan 720 dan kresek-kresek geser dikit. Suaranya kurang jelas ya. Dari Geser kemarin bingung. Ini di mobil saya kenapa suaranya begini? Saya 729. pikir tip mobilnya rusak. Kita ganti 729. atau mobilnya harus ganti barangkali. Wah, amin. Tapi udah bagus, Ustaz. Jangan, Ustaz. Tahu-taunya 729 sekarang ya. 729 Masya ya kan Allah. akhwat. Jernih sekali sekarang Nah, suaranya. Masya Alhamdulillah. Jazakumullah khair sekali lagi, Ustaz. Makasih teman-teman dari SMK Taruna Bakti yang sudah membantu Mas Atep, Kang Yusuf Subangkit, dan Anis Mualim di meja operator. Dan terima kasih ikhwan akhwat yang sudah menyimak sejauh ini. Mudah-mudahan jadi wasilah hidayah untuk kita semua. Ikhwan akhwat Al-Fagir beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.